kabarnya? Sekarang kita akan puji nama Tuhan, kita mau serukan karena dia sungguh nyata kasihnya. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Let all creations rejoice for every greatness you have done. Jesus, your love is more than life. We will praise you every day. You are our hope today and tomorrow. To you alone sing praise. We will shout your love forever. We will lift our hearts together. Jesus, you're the answer. You alone are God, our Savior. You alone are great. Come together. We lift this praise higher. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Let all creation rejoice for every greatness you have done. Jesus, your love, Jesus, your love is more than life. We will praise you every day. You are our hope today and tomorrow. To you alone sing praise. We will shout your love forever. We will lift our hearts together. Jesus, you're the answer. You alone are God, our Savior. You alone are great. Come together. We lift this praise higher. We will shout your love forever. We will lift our hearts together. Jesus, you're the answer. You alone are God, our Savior. You alone are great. Come together. We lift this praise higher. Praise higher. Praise higher. Woo! Masih semangat? Mari kita sekali lagi angkat pujian bagi Tuhan. Karena kita tahu kita masih menyata. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik di dalam hidup.
pujian ini hanya bagi Allah yang hidup. Nanti selalu hatimu
dunia teknologi Tuhan, kami masih bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan, meskipun hanya lewat YouTube Tuhan. Tapi Tuhan, kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, di rumah kami, di hati kami Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau mau berkati kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan dan dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami telah memuji dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Welcome to Worship from Home 14. Shalom teman-teman. Gimana kabarnya? Gak kerasa kita udah di bulan Oktober, udah di bulan ke-10 di tahun ini. 2 bulan lagi kita mau ngerayain Natal. Dan kita akan berganti tahun baru lagi. So, time flies so fast, isn't it? Gak kerasa juga, udah mulai hujan-hujan nih ya. Dingin-dingin, adem. So teman-teman, please keep being alive, stay healthy, stay clean, stay at home. Meskipun keadaan kayak gini, kita tetap semangat, kita tetap melekat dengan Tuhan, dan kita berusaha untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Amin. So teman-teman, ya yang seperti tadi aku udah bilang, kalau kita ini masuk ke bulan baru, berarti kita ada topik baru, dan topik bulan ini sangat-sangat menarik karena judulnya adalah Ways of the Saints. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana orang-orang kudus Tuhan itu cara hidupnya gimana sih? Kok mereka bisa jadi orang-orang kudus, bisa jadi santo dan santa, dan apakah kita bisa juga melakukan hal itu? Apakah hanya untuk orang-orang seperti mereka aja untuk menjadi orang yang kudus, hidup kudus? Nah, kita akan ikutin seri-seri terus ya. Jadi kita bisa belajar, kita bisa makin mengenal Tuhan, dan kita semakin serupa dengan Kristus. So, are you ready to receive God's love, God's word? I'm sure you are ready, because I am ready. And I'm so excited to share this message to you guys. So, mari kita siapkan hati kita tenangkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, dan kita siapkan Alkitab kita siapkan Bible kita. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ayat untuk bulan Oktober ini, ayat hafalan kita itu diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Jadi teman-teman, dari ayat Matius 22 ayat 37 sampai 38 itu mengatakan bahwa kita dengan segala apa yang kita punya itu, kita harus mengasihi Tuhan yang terutama dan yang pertama, menempatkan Tuhan di posisi yang utama dalam kehidupan kita. Nah, di talk kita yang hari ini, teman-teman tahu nggak sih kalau Gereja Katolik itu memanggil setiap umatnya untuk menjadi kudus, to be saints. Masa iya sih? Yang bener aja. Ya teman-teman, dan mungkin teman-teman ada yang berpikir, aduh, masa sih jadi santo dan santa? Mereka kan hidupnya kudus banget, suci banget. Kayaknya gue gak bisa deh, kayak aku gak bisa deh. Atau itu soal kekudusan itu mah buat orang-orang yang ada di biara tuh, yang rajin berdoa, yang gak kemana-mana, yang waktunya penuh untuk berdoa dan baca firman, nyanyi-nyanyi pujian, dan ya mungkin bukan buat aku deh. Teman-teman, ternyata pemikiran-pemikiran itu bukan itu yang Tuhan mau.
Tuhan memanggil setiap kita, anak-anak muda, anak-anak kecil, orang dewasa, semuanya dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dengan kekudusan dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, dengan apapun yang kita punya. Dan kita lakukan itu semua dengan kasih Tuhan. So, apa sih maksudnya? Apa ya maksudnya ya? Jadi gini teman-teman, kita semua itu diciptakan dengan sangat amat spesial. Setiap kita mempunyai panggilannya, mempunyai porsinya masing-masing di dalam dunia ini untuk satu tujuan yang mulia, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi apa yang kita punya, apa talenta kita, keluarga kita, pemikiran kita, sifat kita dengan orang lain itu berbeda, ya gak sih? Jadi Tuhan itu bukan maksudnya mau kita seragam, semuanya sama, melakukan hal yang sama. Enggak, tapi Tuhan ciptakan kita dengan spesial, dengan segala kemampuan yang kita punya untuk kita gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup kudus itu berarti selalu berusaha untuk melakukan apapun yang menyenangkan hati Tuhan dan menghindari hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Kira-kira hal-hal apa sih yang menyedihkan hati Tuhan? Yaitu adalah ketika kita melakukan dosa. Tetapi ketika kita menyenangkan hati Tuhan, kita berusaha untuk hidup kudus. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, dan Dia juga mau kita menjadi anak-anak yang kudus. Nah, aku mau cerita nih. Mau tahu nggak? Aku mau cerita tentang seseorang. Aku punya teman namanya Carlo Acutis. Ya, aku nggak temenan deket sih, belum kenalan, tapi aku tahu ceritanya. Jadi teman-teman, ada seorang anak muda nih, namanya Carlo Acutis. Dia lahir di tahun 1991. Nah, dari sejak kecil dia tuh udah cinta banget sama Tuhan Yesus, dia cinta banget sama Ekaristi, dan dia cinta juga dengan doa Rosario. Nah, anak ini anak yang sangat ramah, sangat disenangi oleh teman-temannya, dan dia selalu bantuin teman-temannya, terutama bagi teman-teman yang susah mengikuti kelas-kelas, misalnya komuni, kelas-kelas krisma gitu kan kita kalau mau komuni pertama, mau krisma harus ada session-sessionnya kan. Nah, Carlo Acutis ini adalah teman yang sangat baik. Dia selalu membantu teman-temannya biar tetap semangat ketika mau menerima Ekaristi, ketika mau menerima sakramen krisma. Jadi dia disenangin banget sama teman-temannya. Nah, Carlo Acutis ini spesial banget karena dia sejak kecil punya kemampuan untuk programming. Siapa di sini yang suka programming? Siapa di sini yang jago video editing? Siapa di sini yang suka atau pernah bikin website? Nah, anak ini, Carlo Acutis ini, dari usianya yang belasan tahun dia udah bikin website, teman-teman. Website itu isi apa sih? Nah, kerennya adalah saking dia mencintai Ekaristi dan dia tahu ketika dia menerima tubuh Kristus, Ekaristi itu adalah Yesus sungguh-sungguh hadir dan nyata dalam kehidupannya. Dia tuh nggak mau simpan sendiri. Jadi dia mau share ke dunia, dia mau cerita bagaimana ketika kita menerima Ekaristi, ada Yesus dan mujizatnya bisa terjadi. Jadi, lewat websitenya itu, dia mengumpulkan semua cerita mujizat yang terjadi karena Ekaristi. Dan bukan hanya itu doang, bukan dia ngumpulin aja, tapi dia juga mengunjungi tempat-tempat atau dia mengunjungi orang-orang yang mengalami mujizat Ekaristi itu, sehingga jadi dia bisa dokumentasikan dan dia masukkan ke websitenya. Di usianya yang ke-15 tahun, di tahun 2006, Carlo Acutis menderita penyakit yang akut, menderita leukemia, dan akhirnya penyakit itu merenggut nyawanya dan akhirnya dia meninggal di umur 15 tahun. Tapi teman-teman, hingga akhir hidupnya, meskipun di dalam masa kesakitannya, dia tuh tetap berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia berusaha untuk kasih semangat, sukacita ke teman-temannya, ke perawat, ke dokter, ke orang tuanya. Bahkan ketika waktu pemakamannya, teman-teman, begitu banyak orang yang menghadiri. Karena tidak disangka-sangka ternyata Carlo Acutis ini adalah orang yang sangat baik
Dia banyak menolong orang, meskipun orang tuanya sendiri nggak tahu, tapi ternyata begitu banyak orang yang merasa diberkati dengan kehidupannya, dan mereka turut sedih dan berbelasungkawa atas kepergian dari Carlo Acutis ini. Bayangin anak umur 15 tahun teman-teman. So, masih remaja kan? Nah, beberapa hari lalu di tahun 2020 ini, makam dari Carlo Acutis ini dibuka dan ternyata tubuhnya masih utuh. Tubuhnya masih utuh teman-teman. Dan di tanggal 10 Oktober 2020, minggu depan, Carlo Acutis akan dijadikan seorang beato, akan dinobatkan menjadi seorang beato. Beato adalah tahap pertama untuk seseorang untuk dijadikan orang kudus. Nanti dia akan dipanggil santo, tapi sebelumnya dia dijadikan beato. Jadi teman-teman, di dalam sejarah dunia ini, mungkin ini adalah pertama kalinya kita akan melihat seorang orang kudus remaja yang meninggal dengan mengenakan sepatu kets, celana jeans, dan baju olahraga atau hoodie, jaket gitu deh. Jadi apa sih yang bisa kita ambil dari kehidupan Carlo Acutis ini? Yang kita bisa renungkan adalah bahwa Carlo Acutis adalah anak-anak biasa seperti kamu, seperti aku, ya kan? Kita punya kehidupan remaja, dia juga tetap main PlayStation, dia tetap main bola dengan teman-temannya. He lives a normal life, like just like you and me, like everyone. Ya di umur itu mungkin dia juga nggak kepikiran bahwa di tahun 2020 dia akan diangkat menjadi beato. Dia pasti menjalani hal-hal normal dengan satu tujuan, dia mau menyenangkan hati Tuhan. Teman-teman, ada satu quote dari Carlo Acutis yang mengatakan, "To always be close to Jesus, that is my life plan." Seringkali nih teman-teman kita atau misalnya keadaan sekitar kita tuh membuat kita untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Misalnya teman kita mulai ngomongin orang lain, atau mungkin keadaan bikin kita jadi ngomong kasar sama orang tua, atau mungkin kita jadi orang yang males, nggak mau ngapa-ngapain, males ikut misa online, mungkin teman-teman juga males ikut worship from home for teens. Aduh, pokoknya hal-hal yang bikin kita tuh kayaknya nggak pengen deket sama Tuhan gitu. Nah teman-teman, aku hari ini mau mengingatkan bahwa kita itu diciptakan dengan sangat spesial, dan setiap kita mempunyai talenta, mempunyai kelebihan, mempunyai hal-hal spesial yang sudah Tuhan titipkan sama kita. Teman-teman bisa apa? Lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Teman-teman saat ini sekolah di mana, kelas berapa, dengan teman-teman siapa, dengan guru siapa, dengan orang tua, dengan kakak adik, siapapun mereka, you are special and you are called to live a holy life. Kita dipanggil untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita menjadi kesaksian. Kita melakukan dengan kasih Tuhan. Teman-teman jago nulis. Tulis. Write a diary, write a journal. Mungkin kalian punya social media. Kalian bisa tulis di Instagram kalian soal kebaikan-kebaikan Tuhan, renungan kalian. Kalian jago desain. Kalian jago gambar. Kita bikin hal-hal yang menyenangkan, jangan gambar hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang serem-serem. Kita gambar hal-hal yang membawa sukacita, yang ketika orang lihat itu bikin mereka tersenyum, yang kita tahu, wah kalau aku gambar ini pasti Tuhan Yesus senang deh. Teman-teman juga mungkin saat ini suka programming seperti Carlo Acutis itu. Kita bikin hal-hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan, yang kita bisa jadikan untuk kesaksian akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita semua dipanggil untuk hidup kudus teman-teman. Mungkin ada yang pikir, aku kan masih kecil, aku masih anak-anak, aku mah bisa apa sih? Teman-teman, ada satu firman Tuhan dari Timotius. Kita baca sama-sama ya. Aku bacain yang bahasa Inggris. 1 Timothy 4 verse 12. Don't let anyone think less of you because you are young. Be an example to all believers in what you say, in the way you live, in your love, your faith, and your purity. Teman-teman, firman Tuhan sendiri yang mengatakan apa yang harus kita lakukan
sebagai anak-anak remaja, sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita bisa menjadi kesaksian, untuk kita bisa menjadi orang-orang kudus bagi orang di sekitar kita. Mari teman-teman kita berdoa dan kita satukan hati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena kami diingatkan kembali Tuhan bahwa Engkau memanggil kami untuk hidup kudus. Engkau mau Tuhan kami melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu. Dan kami mau Tuhan melakukan itu dengan sukacita, dengan kasih-Mu. Karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Dan Tuhan, Engkau menciptakan kami dengan spesial, dengan tujuan yang mulia Tuhan. Dan kami mau melakukannya. Kami mau memberikan hidup kami kepadamu. Kami mau Tuhan mencintai Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami. Dan kami mau Tuhan menjadi saksi-Mu dengan cara kami berbicara, dengan cara tingkah laku kami, dengan kesaksian hidup kami, sehingga nama Yesus boleh semakin dikenal, nama Yesus boleh dimuliakan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, bantu kami, Roh Kudus, bantu kami. Kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu, tapi kami tahu bersama Yesus kami dapat melakukan segala perkara. Kami dapat mampu mengalahkan keinginan kami untuk melakukan hal-hal yang menyedihkan Engkau. Tapi kami mau melakukan hal-hal yang menyenangkan Engkau Tuhan. Bapa, berkati hati kami saat ini. Kami berdoa untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, untuk kakak dan adik kami, untuk sekolah kami, untuk teman-teman kami Tuhan, untuk negara Indonesia. Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu, kami mohon curahan kuasa-Mu, kasih-Mu boleh melimpah dalam kehidupan kami, dalam kehidupan sekolah kami, dalam kehidupan negara kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dan Engkau nyata dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus mencintai Engkau, ajar kami untuk terus bersandar, melekat kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. God is good. God is good all the time. And you are special, my friend. And we are all special in God's time. Jadi teman-teman, inilah topik kita yang pertama di bulan ini. Kita terus belajar hidup kudus, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan menghindari hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Dan kita menghindari hal-hal yang membuat kita berdosa. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan dengan topik yang kedua. Jadi teman-teman, please stay at home. Don't forget to wash your hands. Tetap stay healthy. Eat good food. Eat your vitamins. And sleep well. Study well. Enjoy life. Tetap bersuka cita. Dan tetap berdoa. Dan tetap bersyukur. Kita ketemu lagi minggu depan.